Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Wilda FW Fun Math Channel. Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan lagi untuk ujian sekolah matematika tahun 2020-2021. Nah, untuk part yang keempat ini kita mulai dari nomor 24 ya. Oke. Yang pertama di sini diketahui nomor 24 ditanyakan simpangan baku dari data 2, 11, 1, 10, 3 dan 9 adalah. Untuk mempermudah, mari kita urutkan dulu saja datanya dari yang kecil ke besar. Ini berarti ya ada 1, kemudian 2, kemudian 3, lalu 9, 10, dan 11. Ini ada berapa data? Ada 6 data, berarti N sama dengan 6. Langkah yang berikutnya yaitu kita mencari rata-rata atau X-bar-nya. Karena ini data tunggal ya, kita cukup menjumlahkannya saja untuk masing-masing datumnya. Lalu dibagi banyak data tadi adalah 6. 1 tambah 2 tambah 3 ini 6, 9 tambah 10, 29, kemudian ini tadi 6 tambah 2, tambah 19, mohon maaf, 6 tambah 19 itu adalah 26, 25. 6 tambah 19 adalah 25, 25 tambah 11 adalah 36. Dibagi 6, maka X-bar atau rata-ratanya adalah 6. Oke, yang berikutnya kita mencari ragam. Ragam itu adalah sigma selisih antara datum dengan rata-ratanya untuk masing-masing data dengan rata-ratanya lalu dipangkatkan 2 dan dibagi banyak data tadi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Datum yang pertama adalah 1 dikurangi rata-ratanya 6 dipangkatkan 2. Kemudian 2 dikurangi 6 dipangkatkan 2. Ditambah berikutnya 3 dikurangi 6 dipangkatkan 2. Ditambah 9 kurangi 6 dipangkatkan 2, ditambah 10 kurangi 6 dipangkatkan 2, ditambah 11 kurangi 6 dipangkatkan 2. Lalu dibagi dengan banyak data tadi adalah 6. Oke. 1 kurangi 6 itu ada 5, negatif 5 dipangkatkan 2 menjadi 25. 2 dikurangi 6 itu negatif 4 dipangkatkan 2 jadi 16. Ditambah 3 kurangi 6 itu adalah negatif 3 dipangkatkan 2 jadi 9. 9 kurangi 6 itu 3 pangkatkan 2 jadinya 9. 10 kurangi 6 itu 4, 4 pangkatkan 2 16. Ditambah 11 kurangi 6 itu adalah 5, 5 pangkatkan 2 adalah 25. Baik, datanya 6. 25 tambah 25, 50. 50 ditambah 16 tambah 16, 32 ditambah 18 dibagi 6. 32 tambah 18 itu 50, 50 tambah 50 berarti 100 per 6. Itu baru ragam. Yang diminta adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku atau S itu adalah akar dari ragam tadi. Jadi akar dari 100 dibagi dibagi 6. Nah, lalu bagaimana? Di sini tuh sama aja berarti akar dari 100 dibagi akar 6. Nah, lalu menyederhanakannya bagaimana? Ini kok dipecah ini kenapa, Bu? Karena 6 itu tidak bisa diakar ya. Jadi Ibu udah pecah, jadinya akar 100 per akar 6. Nah, ini disebutnya kan berarti pecahan dengan bentuk akar penyebutnya. Maka kita rasionalkan atas bawah dikali akar 6. Nah, ini akar dari 100 itu 10 ya sebenarnya. Oke, 10 kali akar 6. Per akar 6 kali akar 6 itu 6. Oke. Ini bisa disederhanakan bagi 2. 10 bagi 2 itu 5. 6 bagi 2 itu 3. Jadi jawabannya 5 per 3 akar 6. Lanjut sekarang nomor 25. Di sini yang diminta adalah modus dari data berkelompok ini. Ciri khas dari modus, pengertian dari modus itu adalah data yang paling
atau datum yang paling banyak muncul. Ciri khasnya bagaimana kalau bentuknya frekuensi? Artinya frekuensinya terbesar. Di sini frekuensi terbesar adalah 32, yaitu untuk kelas 45, untuk interval 45 sampai 54. Oke, sekarang kita analisis ya yang pertama tadi, kelasnya, intervalnya. Yang pertama, interval modus terletak di 45 sampai 54. Panjang kelasnya adalah 45 ke 54, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Oke, panjangnya adalah 10. Lalu kemudian kita butuh yang namanya tepi bawah. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Di sini ini adalah batas bawah, yang ini adalah batas atas. Berarti 45 dikurangi 0,5. Jadinya 44,5. Nah, lalu yang berikutnya, karena ini modus yang diminta, kita butuh D1. D1 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Berarti 32 kurangi 24 adalah 8. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. 32 dengan 16, selisihnya berarti 16. Oke. Sekarang tinggal dimasukkan. Rumus modus itu adalah tepi bawah ditambah dengan D1 per D1 plus D2 dikalikan panjang kelasnya. TB-nya adalah 44,5. D1-nya 8. D1 8 ditambah D2-nya 16. Panjang kelasnya 10. Oke. Nah, berarti 44,5. Nah, ini sebenarnya bisa disederhanakan. Atas bawah dibagi 8 ya. Ini jadinya 1. Ini 1 plus 2 dikalikan 10. Ini bisa membagi semua asal yang ini dibagi 8 semua. Jadi kita punya 44,5 ditambah 1/3 kali 10. Ini sama dengan 44,5 ditambah 10 bagi 3 itu pasti 3,333 tak hingga. Jadinya menjadi 47,83. Maka jawabannya yang C. Berikutnya nomor 26. Ingkaran atau negasi dari pernyataan ada, negasinya adalah semua. Oke. Keempat, sisinya tidak sama panjang. Tidak berarti menjadi sama panjang. Maka jawabannya yang ini salah ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya untuk nomor 27, ini ada dua cara. Cuma saya di sini menggunakan cara cepat, yaitu menggunakan turunan. Berarti di sini kita turunkan, baik penyebut ataupun pembilangnya kita turunkan semua. Limit X mendekati 3, 2X pangkat 2 min 5X min 3 kita turunkan jadinya 2 kalikan 2 jadinya 4, X 2 kurangi 1 berarti 1 dikurangi 5, ini kan pangkat 1 nih sebenarnya, pangkat 1 kan 5X pangkat 1, 1 kali 5 itu 5, kemudian pangkatnya X kurangi 1. Oke, saya jelaskan dulu saja, takutnya ada yang tidak mungkin terlupa dengan turunan ya. Oke. Tuliskan dulu. Di sini kan pangkatnya maju ke depan sebagai pengali. Jadinya 2 dikali 2, X pangkatnya kurangi 1. Dikurangi, ini kan 5. Ini kan nggak ada pangkatnya, berarti itu 1 kali 1. X 1 kurangi 1. Berikutnya, suku yang terakhir ini nggak ada hurufnya, jadi dianggap hilang saja. Per. Negatif 3 itu dihilangkan, berarti tersisa X. X-nya itu berarti 1. Dikali X pangkat 1 kurangi 1. Limit X mendekati 3. 2 kali 2 itu 4. X pangkat 1 dikurangi 5 kali 1 kali X pangkat 0 itu 1 juga.
1, X pangkat 0 itu juga 1. Berarti limit X mendekati 3. Untuk 4X dikurangi 5 per 1, berarti sama dengan ini aja ya. Selanjutnya X-nya disubstitusikan, sehingga limitnya tidak perlu ditulis, jadi 4 dikali 3 dikurangi 5. 4 kali 3, 12, kurangi 5 jadinya 7. Jawabannya yang D. Lanjut yang berikutnya untuk nomor 28. Diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x plus 7. Jika f aksen x adalah turunan pertama dari fx, nilai dari f aksen 3 adalah, oke, yang pertama kita harus mencari turunannya dulu. Oke, diingat ya, konsep turunan itu adalah misalkan gini, fx itu adalah u pangkat n. Maka f aksen x adalah n dikali u, n pangkatnya dikurangi 1. Jadi u pangkat n, n-nya maju ke depan sebagai pengali, dikali u, pangkat n tadi kurangi 1. Sini sama, berarti ini kan pangkatnya 3, jadi 3 dikali 4, x 3 kurangi 1, dikurangi 2, ini kan 2, pangkatnya maju ke depan, kemudian pangkatnya kurangi 1. Ditambah, ini 3, pangkatnya ini kan nggak ada ya, nggak ada itu berarti ini 1. Kali 1 kali X pangkat 1 kurangi 1. Oke, di sini kalau kalian pengen tahu kenapa sih kok bisa hilang sih, Bu? Mungkin kalian terlupa. 7X ini berarti berasal dari 7 kali X pangkat 0. Nah, 0 itu maju ke depan, jadi 0 kali 7 kali X pangkat negatif 1. Oke. Jadi 12 X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 3 kali 1 kali X pangkat 0. Berarti kali 3 ya. Ditambah 0. Karena 0 kali 7 kali bilangan apapun pasti 0. Di sini berarti kita punya F aksen X adalah 12X kuadrat dikurangi 4X plus 3. Yang diminta adalah F aksen 3. Berarti X-nya diganti 3 semua. 12, ini 3 pangkat 2 dikurangi 4, ini 3 ditambah 3. 12 kali 9 dikurangi 12 ditambah 3. Berarti ini 12 kali 3 itu adalah 108. Dikurangi dengan 12 tambah 3 itu kurangi 9. Jadinya adalah 99. Jawabannya yang E. Lanjut. Integral, nah kalau bentuknya seperti ini kan berarti perkalian antara dua fungsi, maka harus kita kalikan dulu dengan sistem pelangi. Integral X, 3X kali X jadi 3X kuadrat. 3X kali min 2 jadi min 6X. Kemudian 4 kali X jadinya ditambah yaitu positif 4X. Selanjutnya 4 kali min 2 jadinya min 8. Nah, terus disederhanakan, dioperasikan, disederhanakan jadinya 3x kuadrat min 6 tambah 4x jadi min 2x min 8 dx. Oke, selanjutnya mari kita integralkan. Integral bagaimana? Oke, integral dari fx. Misalnya fx adalah u pangkat n. Maka integralnya adalah, karena nggak cukup, udah taruh bawah, seper n plus 1 dikali u pangkat n plus 1 plus c. Jadi yang pertama pangkatnya maju ke depan jadi seper pangkat tambah 1 dikali fungsi awal tadi pangkatnya tambah 1. Gitu. Oke, kita mulai dari sini. Di sini kan pangkatnya 2. Berarti ini kan 3 ya, ini 3. Jadi kita tulis dulu 3 per pangkatnya 2 tambah 1 dikali x pangkatnya 2 tambah 1. Dikurangi, ini 2 ditulis dulu. Ini nggak ada angka berarti 1. 1 plus 1 kali x pangkat 1 plus 1. Nah ini kasusnya nggak ada hurufnya, berarti tinggal ditempeli huruf aja. Plus c. Ini 3 dibagi 3x pangkat 3 dikurangi 2 per 2x pangkat 2 min 8x plus c. Berarti sama dengan x pangkat 3 min x pangkat 2 min 8x plus c. Maka jawabannya yang paling mungkin adalah yang B.
Oke, lanjut yang terakhir, nomor 30. Oke, mari kita gunakan cara tercepat. Ini kan fungsinya adalah fungsi kuadrat ya. Maka kita dapat menggunakan rumus yang ini. Luas sama dengan D akar D per 6A. Di mana D adalah B kuadrat min 4AC. Berarti tugas kita adalah menganalisis fungsi kuadratnya. Yang pertama A. A itu yang menempel di X kuadrat. Nggak ada angka ya seolah. Kalau nggak ada angka berarti itu A-nya sama dengan 1. B itu yang nempel di X. Berarti B-nya adalah 6. C itu yang tanpa huruf. Adakah? Tidak ada, berarti 0. Selanjutnya kita mencari D-nya. D itu B kuadrat min 4AC. B-nya 6 dipangkatin 2 dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 0. Oke, berarti D adalah 36. Selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumusnya. L sama dengan D akar D per 6A. D-nya 36 kali akar 36 per 6 kali A-nya tadi 1. Sama dengan 36 kali 6 per 6. Set. Jawabannya 36 satuan luas. Oke, sangat mudah sekali ternyata ya. Saya rasa cukup penjelasan saya untuk pembahasan US Matematika tahun 2020-2021. Terima kasih yang sudah mengikuti dari part 1 sampai part keempat ini. Dan jangan lupa untuk share link YouTube ini, kemudian subscribe, like, and comment untuk membangun konten di Wilda FW Farmed menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan berhasil untuk kalian semua.